Kalau untuk sekedar lolos dari grup A dengan menjadi juara grup dan mencetak banyak gol, saya rasa kemungkinan itu ada, peluang ada. Nah, masalahnya itu nanti di semifinal itu, saudara-saudara. Di semifinal dan final itu seperti apa? Kalau kita bertemu dengan tim yang lebih kuat, misalnya Australia atau Thailand. Tetapi ketemu tim yang lebih kuat juga bagus, saudara-saudara. Itu untuk mengasah kemampuan pemain supaya nanti bisa terbiasa tampil di level Asia, bukan lagi level ASEAN. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Myanmar, Singapura, Filipina, Australia, negara api, negara angin, negara dongeng, Konoha, Wakanda, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, baik yang sudah lama maupun yang terkini, berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, Piala AFF U19 itu akan dimulai tanggal 17 Juli 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Indonesia pada pertandingan pertama itu akan melawan Filipina tanggal 17, kemudian Kamboja tanggal 20, dan Timor Leste tanggal 23, saudara-saudara. Indonesia ada di grup A. Ya, ini secara teori ini bisalah. Bisa menang 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0, 11-0 bisa. Indonesia bisa menjadi juara grup itu bisa sekali, memungkinkan sekali. Karena lawan kualitas Filipina, kualitas Kamboja, kualitas Timor Leste itu kalau di U19, U17, di level junior itu tidak sebagus di senior. Senior itu juga biasa-biasa aja, apalagi yang junior. Jadi peluang Indonesia untuk lolos itu besar sekali, saudara-saudara. Dan Indonesia, pelatihnya adalah Indra Safri. Indra Safri sudah mengumumkan daftar 23 pemain. 23 pemain yang akan tampil di Piala AFF U19 sesuai dengan regulasi Federasi Sepak Bola ASEAN. 3 penjaga gawang, 3 kiper diisi oleh Ikram Al-Ghifari, saudara-saudara. Kemudian ada Fitrah Maulana dan ada Wayan Arta. Tiga penjaga gawang. Kemudian di belakang itu ada baik fullback maupun center back itu ada pemain seperti Doni Tripamungkas, kemudian Kadek Arel, Sultan Zaki, Welber Jardim, Mesal Hamzah. Mesal Hamzah adalah pemain dari Sudan, keturunan Sudan. Pemain dari keturunan Sudan. Kemudian Alessandro Kamaru. Kemudian ada Iqbal Gwinjangge, kaptennya U17 waktu 2023. Kemudian ada Al-Fahrezi Buffon. Buffon, bukan anaknya Buffon, bukan Al-Fahrezi Buffon. Kemudian saudara-saudara di lini tengah ada yang namanya Mufli Hidayat. Kemudian Vigo Denis, Rizky Afrizal, Jidabin juga keturunan dari Korea. Kaviatur Rizky, kemudian Darel Valentino dan Marcelinus Amaola, pemain dari Logrones. Logrones itu di Spanyol, pemain dari kalau nggak salah itu dari Nusa Tenggara Timur, saudara-saudara. Dan untuk sektor penyerangan itu ada pemain-pemain yang sudah tidak asing lagi lah. Ya, bisa juga asing kalau Anda tidak pernah menonton pertandingan sepak bola lokal. Nah, itu seperti misalnya si Arkan Kaka dari Persis Solo. Kemudian ada lagi Tony Firmansyah dari Persebaya. Walaupun masih muda, mereka berdua itu sudah main di Liga 1, saudara-saudara. Musim lalu ikut main di Liga 1. Kemudian ada Arliansyah Abdul Manan dari Persija. Kemudian ada pemain keturunan ini yang saya bilang, Jens Raven, pemain dari Dordrecht dari Belanda.
pemain yang baru saja mendapatkan paspor bulan ini kalau nggak salah, beberapa minggu yang lalu, beberapa waktu lalu dia mendapatkan paspor Indonesia setelah proses naturalisasinya bersama Kelvin Verdong kalau nggak salah. Bersama Kelvin Verdong itu sudah selesai dan sekarang dia sudah menjalani semua. Kemudian ada Muhammad Ragil. Muhammad Ragil ini adalah penyerang dari Bayangkara FC. Bayangkara FC penyerang muda yang sudah ikut kalau nggak salah dia juga ikut main di Liga 1, saudara-saudara. Musim lalu main di Liga 1. Jadi itu komposisi pemain U19 Indonesia, kombinasi antara pemain-pemain yang sudah sering bermain di Liga 1, pemain-pemain junior yang main di IPL EPL Elite Pro Academy, EPA kok IPL. EPA di Liga di U19 atau U20. Kemudian ada juga yang dari bermain di luar negeri seperti si Dordrecht, dari Dordrecht si Jens Raymond dan si Marcelinus Amaola dari Logrones, tim juniornya Logrones, saudara. Itu adalah komposisi pemain, 23 pemain yang akan bertanding menghadapi Filipina, menghadapi Kamboja dan menghadapi Timor Leste dengan target adalah menjuarai grup A, kemudian lolos ke semifinal, lolos ke final dan juara. Nantinya hanya ada juara grup, saudara-saudara. Juara grup dan satu runner up terbaik. Jadi akan ada 4 tim, sama seperti Piala AFF U16, U17 kemarin yang baru saja selesai, baru saja dimenangkan Australia dan baru saja Australia mengalahkan Indonesia di semifinal. Nah, di kali ini juga ada Australia, saudara-saudara. Komposisi seperti ini, saudara-saudara, sebenarnya ini ya, menurut saya ini ya, tim nasional Indonesia U19 ini diuntungkan, saudara-saudara, diuntungkan sekali. Bukan hanya semata karena dia statusnya tuan rumah, bukan itu. Tetapi secara teknis juga diuntungkan. Kenapa? Karena mayoritas adalah pemain ini berasal dari U17 yang kemarin ikut Piala Dunia U17 dan pelatihnya U17 itu pun U17 kemarin itu sekarang juga menjadi asistennya Indra Safri, Coach Bima Sakti. Coach Bima Sakti itu sekarang menjadi asistennya Indra. Jadi saudara-saudara, secara teknis ini ya, secara teknis dan secara teori, secara di atas kata seharusnya ini tinggal meroket sajalah, tinggal tancap gas, tinggal tidak perlu lagi adaptasi. Karena mayoritas dari U17 tidak perlu lagi adaptasi. Ya, hanya beberapa pemain yang dari sebelumnya tidak ikut U17 aja yang harus adaptasi. Tetapi secara kerangka, secara backbone itu sebenarnya sudah jadi. Hanya tinggal sekarang yang harus dilakukan Indra Safri adalah memperkaya taktik, memperkaya taktik dan strategi, memperkaya formasi, itu saja. Karena secara DNA, secara genetik ini sudah jadi, sudah terbentuk karena tim ini sudah berkumpul, sudah sering bermain sejak lama, sejak U17. Hanya beberapa pemain baru saja yang disuntikkan ke situ. Itu bagus. Memang seharusnya sebuah tim itu begitu. Ada backbone-nya, tulang punggungnya sudah ada, kemudian tinggal dimasukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain yang bisa menambah kekuatan. Itu seharusnya begitu ya. Pelatih di sini tugasnya sekarang tinggal meneramu racik taktik, strategi, melihat lawan main seperti apa, bikin kontra strateginya, melihat lawan karakternya seperti ini, kita harus bermain dengan cara seperti ini. Lawan di babak kedua berganti formasi, berganti taktik, berganti cara main. Kita harus meresponnya di babak saat itu juga kita harus meresponnya dengan begini, dengan begitu, dengan begina. Itu yang seharusnya dilakukan oleh Indra Safri. Ini saran saya boleh setuju, boleh tidak, bisa benar, bisa salah. Kalau salah namanya juga gadungan. Tetapi itu yang seharusnya dilakukan. Karena secara ini enak sekali sebenarnya Indra Safri ini. Dia sudah mewarisi tim yang sebenarnya sudah jadi. Tim U17 yang sudah jadi, tinggal dipoles-poles saja lah. Kalau ada yang bopeng-bopeng ya tinggal operasi plastik. Kalau ada yang luka sedikit, luka gores ya tinggal dikasih betadine, tinggal dikasih Hansaplast. Kayak begitu aja. Itu analoginya seperti itu. Jadi secara umum ini enak, tinggal taktik dan strategi saja yang bervariasi. Ya saudara-saudara, kalau kita melihat tipikal ya, ini kita melihat sejarah saja ya, kita melihat tipikal, kita menganalisis rekam jejak dan kurikulum vitae dan cara bermain Indra Safri, timnya asuhan Indra Safri itu, saudara-saudara. Saya tidak terlalu
yakin kalau nanti Indra Safri akan bermain dengan memperkaya variasi, memperkaya formasi, memperkaya taktik, memperkaya taktik. Saya tidak terlalu yakin karena selama ini kita kenal baik Indra Safri, baik Bima Sakti itu tertipe pelatih yang sudah dia percaya pada the winning team. Kalau dia sudah percaya dengan tim itu tim terbaik dia akan memainkan tim itu terus-menerus dengan gaya yang seperti itu. Pepa, pendek-pendek panjang itu karakternya begitu. Jadi untuk mengubah agar dia punya variasi taktik, lebih memperkaya taktik, lebih memperkaya strategi, saya rasa kok saya tidak melihat itu. Ya mungkin ada saudara-saudara, mungkin peluang ke arah itu ada, tapi saya tidak melihat itu terlalu banyak. Beda cerita kalau ini misalnya pelatihnya Nova Arianto atau Sintayong, itu sudah pasti mereka kedua pelatih itu akan lebih memperkaya taktik, memperkaya strategi, fleksibilitasnya. Kayak begitulah kayak Gareth Southgate di Euro 2024 ini kan dia fleksibel. Cara bermain Inggris itu fleksibel mengikuti lawan. Nah, kalau ini itu pelatihnya Nova Arianto atau Sintayong itu bisa dilakukan. Tetapi saya tidak melihat itu ada pada Indra Safri. Ya mungkin pendekatannya berbeda, saudara-saudara. Pendekatannya Indra Safri berbeda. Ya di masa lalu mungkin dia itu menghasilkan sesuatu yang bagus. Indra Safri pernah membawa medali emas SEA Games, kemudian juara AFF U19, ya itu hebat lah, itu bagus, kita harus apresiasi. Tapi mungkin saja kalau saran pribadi saya harus disesuaikan lagi lah, harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, karena sepak bola ini selalu berkembang. Hari ini mungkin yang ngetren lagi 4-4-2, besok mungkin yang ngetren 4-2-3-1, kemudian 4-3-3-3, 3-5-2, itu kan selalu seperti itu, sudah. Dulu tahun-tahun 2010-an, 2011, 2012 itu memang lagi tren 4-3-3. Sebelumnya tren 4-2-3-1. Sebelumnya lagi tren 4-4-2. Sekarang ini ada kecenderungan kembali lagi ke formasi 3-5-2 atau 3-4-3. Itu harus diikuti. Saran saya sebagai komentator gadungan, ya pelatih harus mengikuti perkembangan seperti itu, dan ya semoga itu bisa diterapkan juga oleh Indra Safri, memperkaya taktik, memperkaya variasi formasi, memperkaya strategi. Itu penting, saudara-saudara, penting dalam sepak bola modern. Itu kita tidak bisa terus bermain dengan monoton, dengan gaya yang sama. Kecuali di dalam tim Anda ada yang namanya Lionel Messi, ada yang namanya Neymar, ada yang namanya Cristiano Ronaldo, ada yang namanya Jude Bellingham, Kylian Mbappe. Nah, itu nggak masalah. Tetapi kalau semua nggak ada nama-nama itu, ya fleksibel, harus bervariatif lah, bervariasi supaya lawan juga bingung. Itu saudara-saudara, kekhawatiran lain saya adalah keberadaan Australia, saudara-saudara. Itu yang membuat saya agak sedikit khawatir nanti kalau Indonesia, timnas U19 ini bisa tampil sampai ke semifinal atau ke final. Kalau kita bertemu Australia, ya saya mohon maaf, itu berat, saudara-saudara, berat sekali, karena Australia itu dia mindset dia, cara pandang dia itu bukan lagi dia akan tampil di Piala AFF untuk mendapatkan Piala AFF, untuk diarak keliling Melbourne untuk menghadap Perdana Menteri Australia, bukan untuk mendapat bonus rumah, untuk rumah orang tuanya yang jelek diperbaiki oleh Bupati Sydney atau mana. Enggak. Fokus mereka itu sudah jauh. Mereka adalah Piala Dunia. Jadi setiap kali ada Piala Dunia U20, itu pasti Australia akan ikut Piala AFF. Dan setiap kali Australia ikut Piala AFF, itu kemungkinan juara itu besar. Mereka 5 kali juara, saudara-saudara, Piala AFF U19. Sama dengan Thailand. Sementara Indonesia itu baru sekali, tahun 2013. Itu pun waktu Australia tidak main. Waktu diasuh oleh Indra Safri, kemudian Evan Dimas dan generasinya itu saja. Jadi itu yang kekhawatiran saya, karena Australia yang sekarang ini walaupun dia mengandalkan pemain lokal, mayoritas pemain lokal, pemain utamanya disimpan untuk nanti Piala Dunia, untuk Piala Asia, tetapi mereka tim yang bagus. Terbukti kita kalah di U17, walaupun kita mengalahkan mereka di U23. Beda kasus, beda cerita, beda tim, beda generasi. Jadi tim yang sekarang ini sama seperti tim U17 kemarin, punya potensi untuk mengalahkan Indonesia jika nanti bertemu di semifinal atau di final. Ini
begini saudara-saudara, kenapa saya perlu memberikan analisis seperti ini? Bukan pujian, karena banyak komentar yang mengatakan, wah ini terlalu tendensius, tidak optimistis, terlalu merendahkan, menganggap remeh. Tidak, bukan saudara-saudara, bukan. Begini loh, kita ini harus memberikan masukan yang proporsional. Bukan nyinyir ya, bukan nyinyir. Beda dengan Bung siapa itu? Bung siapa itu yang selalu nyinyir STY, yang selalu merendahkan kita. Tidak, ini kita memberi masukan saja, memberi kritik berdasarkan analisis, berdasarkan pengamatan, berdasarkan fakta di lapangan. Tidak melebih-lebihkan, tidak mengurang-urangkan. Berdasarkan apa yang ada, data yang ada, yang saya terima itu memang seperti itu. Dan begini, kita tidak boleh selalu, apalagi di level junior ya, pemain junior itu tidak boleh selalu kita beri pujian. Tidak usah kita beri beban yang berlebihan, tidak usah kita sanjung terlalu tinggi, tidak usah. Kemarin itu ada siapa itu pemain yang katanya rumahnya jelek, pemain U17 ya, yang rumahnya jelek, terus kemudian beritanya viral ke internasional ke Indonesia, terus kemudian bupatinya tuh udah kayak begitu tuh sebenarnya nggak perlu dibahas kayak begitu itu kan dia baru dalam proses, dia belum ngapa-ngapain gitu loh pemain itu nanti dia berkembang. Kalau sekarang dia sudah dibantu, itu nanti dia jadi kedepannya bagaimana, apakah dia masih fokus di sepak bola atau tidak kan itu. Nah, jadi kita memberikan solusi, kita memberikan dukungan dengan cara memberikan masukan, memberikan kritik. Karena pemain-pemain muda, tim seperti ini tuh harus kita pacu. Ini belum apa-apa, ini baru levelnya AFF saudara-saudara, AFF. Jalan mereka itu masih panjang, masih ada Asia, belum. Masih ada kualifikasi Piala Asia ya. Jangan lupa nanti ada kualifikasi Piala Asia, ada Piala Asia. Kemudian Piala Asia itu juga sekaligus menjadi ajang untuk kualifikasi Piala Dunia. Jadi jalan mereka masih panjang. Dan gol pemain-pemain ini adalah nanti di senior. Pemain-pemain ini menjadi tulang punggung tim nasional senior. Jadi kalau dari sekarang sudah dikasih hadiah, dikasih reward, dikasih materi, ya nanti dia akan malas saudara-saudara, dia tidak akan terpacu, dia tidak akan bersemangat. Dia akan berpikir, sekarang aja saya sudah bisa dapat rumah, sudah dapat sawah, sudah dapat uang banyak, ngapain saya? Mending ini saya pakai deposito, saya simpan. Kayak begitu loh. Jadi tidak usah terlalu berlebihan. Fokus saja, biarkan mereka berkembang. Biarkan pemain-pemain ini berkembang, kita kawal. Kalau nggak kita kawal, kalau kita hanya memberikan pujian saja, itu bahaya sekali. Kasusnya sudah banyak lah. Itu generasinya Evan Dimas, generasinya Bagas Bagus itu yang kemudian lanjut ke senior menjadi bintang itu berapa? Generasinya Evan Dimas itu ya tinggal cuma si Dimas Derajat doang. Kemudian generasinya Bagas Bagus itu kan tinggal Hernando sama si Bagas. Bagas pun itu juga di tim nasional juga bukan pemain inti juga. Jadi begitulah maksud saya itu, kalau pemain junior itu jangan terlalu dimanjakan. Semakin kita pacu, semakin kita berikan gemblengan, itu akan jauh lebih bagus untuk masa depan dia, supaya dia bisa survive di masa depan. Karena rimba sepak bola dunia itu kejam saudara-saudara, kejam. Gak ada toleransi sama sekali. Di Indonesia itu masih ada toleransi, kalau di luar sana itu gak ada toleransi. Anda main jelek 1 menit pun langsung hilang saudara-saudara. Itu banyak kasus lah, Bojan Kerkik, kemudian si Ansu Fati, itu mana sekarang kan sudah hilang dari level atas kan, karena ya itu tadi persaingan yang memang ketat di level junior dan mereka tidak sanggup di level senior. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita kali ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita bacotin, kita cakap, kita cangkeman, kita ulas, kita analisis tentang tim nasional Indonesia U19 yang akan menghadapi Piala AFF U19 saudara-saudara. Indonesia berada di grup A. Di grup yang cukup mudah saudara-saudara, karena hanya akan bertemu dengan Filipina, Kamboja, dan Timor Leste saudara-saudara. Indonesia sudah
sudah menargetkan, memasang target untuk juara, saudara-saudara. Dan kemungkinan ke arah itu sudah besar lah. Kalau kita bisa lolos dari grup A itu saya rasa bisa lah, Miss. Mungkin ya menangnya besar itu ada kemungkinan disitulah. Karena Timor Leste, Kamboja, Filipina juga kalau di level junior tuh juga tidak terlalu kuat lah. Jadi kemungkinan besar. Nah, masalahnya nanti di semifinal ini kita ketemu siapa, saudara-saudara? Apakah kita ketemu Australia, kita ketemu Thailand, kita ketemu Malaysia, Singapura, atau mana? Kalau kita ketemu Australia lagi ya berat, saudara-saudara. Ketemu Australia, kalau ketemu Thailand mungkin masih bisa lah 50-50. Tapi kalau ketemu Australia juga 50-50, tapi berat sekali, butuh perjuangan lebih ekstra. Nah, dan Sindra Safi sebagai pelatih tim nasional Indonesia U19 ini sudah mengumumkan daftar pemain. Ada 23 pemain final. 23 pemain final yang diumumkan, yang mayoritas sudah ikut waktu tulong turnamen, saudara-saudara. Dan mayoritas juga merupakan backbone-nya, tulang punggungnya adalah pemain dari U17 yang waktu itu 2023 itu ikut ke Piala Dunia U17 di bawah asuhan Bima Sakti. Dan sekarang Indra Safri juga bekerja dengan dengan Bima Sakti, saudara-saudara. Jadi ini sebenarnya kesinambungan saja, kesinambungan dari U17 U19. Jadi seharusnya ini tidak akan menemui kesulitan, berarti adaptasinya tidak akan susah karena secara umum mayoritasnya itu berasal dari timnya Bima Sakti. Hanya beberapa saja pemain-pemain baru, termasuk ada pemain keturunan Jens Raven. Jens Raven, saudara-saudara, itu dari 3 atau 4 pemain keturunan yang dari Belanda ya, yang sudah berhasil mendapatkan paspor Indonesia. Ada lagi pemain keturunan sebenarnya dari Brasil, Welber Jardim, yang sudah ikut sejak Piala Dunia U17, saudara. Jadi ada 2 pemain keturunan di sini. Dua pemain keturunan, satu dari Brasil, satu dari Belanda, saudara-saudara. Dan semoga berhasil. Saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, memberikan ilmu, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Dan jangan nyampah, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara punya pendapat lain atau nggak senang ya, bikin YouTube sendiri, ngomong bebas sesuka hati saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.